Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi sama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran tema 4H, subtema 3, pembelajaran kedua. Ayo silahkan kalian buka buku paket kalian. Tahukah kalian bahwa di sekitar kita itu banyak terjadi pencemaran? Pencemaran atau polusi yang biasa terjadi di sekitar kita itu adalah polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam gas maupun partikel lainnya. Dampak polusi udara itu sendiri antara lain yang pertama gangguan pernafasan, yang kedua menghambat pertumbuhan tumbuhan, dan yang ketiga menyebabkan hujan asam. Selanjutnya adalah polusi air. Polusi air terjadi akibat air tercemar berbagai polutan yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan lain-lain. Dampak polusi air antara lain yang pertama, air menjadi keruh, yang kedua ekosistem air menjadi punah, dan yang ketiga air itu menjadi sumber berbagai penyakit. Lalu yang terakhir ada polusi tanah. Polusi tanah merupakan pencemaran yang terjadi karena limbah industri maupun limbah rumah tangga yang dibuang ke tanah. Dampak dari polusi tanah itu antara lain yang pertama, kesuburan tanah menjadi menurun, yang kedua ekosistem tanah menjadi rusak, dan yang ketiga akan merusak pemandangan. Untuk mendapatkan pemandangan yang indah, salah satunya kita bisa membuat mural atau bisa juga disebut sebagai lukisan dinding. Mural ini ada yang berbentuk seperti 2 dimensi ataupun ada yang berbentuk seperti 3 dimensi. Adapun untuk pengertian 2 dimensi dan 3 dimensi adalah sebagai berikut. Gambar 2 dimensi adalah gambar yang hanya mempunyai panjang dan tinggi atau panjang dan lebar saja. Sedangkan gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif, yang kedua proporsi, dan yang ketiga adalah komposisi. Dalam menggambar benda 3 dimensi, kita bisa menggunakan 2 teknik. Yang pertama teknik arsir. Teknik ini dilakukan dengan membuat garis arsiran secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang atau gradasi. Lalu yang kedua ada teknik Dussel atau teknik gosok. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menghasilkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Teknik Dussel ini paling mudah dilakukan saat kita menggunakan pensil atau krayon. Saat kita membaca cerita fiksi, tentu saja kita menemui banyak tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh itu antara lain sebagai berikut: protagonis, antagonis, dotragonis, tritagonis, dan lain-lain. Tapi kalian paham tidak maksud dan fungsi dari penokohan karakter tersebut? Coba perhatikan animasi berikut ini. Yang pertama protagonis. Protagonis adalah sebuah karakter yang menjadi pusat atau peran utama dalam cerita yang keberadaan perannya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ketika mencapai suatu cita-cita. Protagonis biasanya bersifat baik, tapi ada juga protagonis yang bersifat kurang baik ataupun jahat. Namun seiring berjalannya cerita, maka tokoh tersebut akan menjadi baik pada akhirnya. Yang kedua ada antagonis. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai musuh utama atau sang penjahat yang berlawanan perilakunya dengan si tokoh protagonis. Antagonis biasanya selalu digambarkan untuk membuat para pembaca itu menjadi kesal dan gembira apabila akhirnya dikalahkan oleh tokoh protagonis di akhir cerita. Yang ketiga ada deuteragonis. Deuteragonis ini adalah peran dalam suatu cerita yang menjadi teman atau sahabat dari tokoh utama. Biasanya mereka selalu ada di sisi dari protagonis. Lalu yang terakhir ada tritagonis, yaitu karakter dengan level kepentingan ketiga di dalam sebuah cerita yang bertugas menjadi pendamai atau pengantara dari protagonis dan antagonis. Nah, sekarang coba kalian baca cerita dari Pak Rusa dan Kancil yang ada di buku paket kalian. Coba tentukanlah penokohan yang ada dalam cerita tersebut.
Oke, sekian materi yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan kalian. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.